Halo semuanya, kembali lagi di podcast Catatan Iman, episode yang ke-16. Masih bersama dengan gue Victor. Dan gue Dennis. Yes, kita ketemu lagi di minggu yang baru, dimana hari ini mungkin kita akan membahas topik yang lagi hot-hotnya ya, Den. News banget nih, hot news. Hot news tapi di dunia Kristen sih Iya. ya. Mungkin yang di luar Kristen nggak tahu ya. Iya. Hari ini apa, Den, yang mau kita bahas nih? Ya, hari ini yang akan kita bahas adalah salah satu pastor di Hillsong ya. Ya mungkin udah banyak yang kita tahu juga karena itu udah nge-trend banget, dan dia juga udah ngaku, dan di sini tujuannya bukan untuk ngejudge dia ataupun mungkin ya, maksudnya ini tujuannya untuk kita menjadi pembelajaran aja. Betul. Gitu. Jadi kita juga nggak berharap untuk ini menjadi lempar batu ke orang yang salah, karena kita juga semua punya salah ya. Betul. Nah, sama aja, nggak ada bedanya gitu. Jadi kita nggak, cuman kita mau belajar nih dari salah satu kesalahan yang mungkin dibuat daripada salah satu pastor yang namanya Carl Lentz, di mana dia ditemukan berzinah daripada istrinya lah ya, maksudnya ketahuan selingkuh, dan dia udah dipecat dan dia juga udah minta maaf. Jadi jangan kita lemparin batu lagi. Ini tujuannya sama sekali bukan untuk lemparin batu, tapi untuk mau ngobrol-ngobrol aja tentang apa yang kita bisa pelajari. Dan mungkin kita langsung aja kali ya. Kalau kita langsung aja, mungkin pertama-tama mungkin gimana nih Tor, kalau menurut lu ketika seorang pastor melakukan perzinahan, gimana? Pendapat lu aja, pendapat opini menurut lu gimana? Iya. Tentu menurut gue sih, gue juga awalnya kaget sih, karena gue awalnya baca, gue tahu ini tuh dari postingannya si Carlan sendiri. Benar. Jadi gue sempat follow dia di Instagram, terus dia, karena ini juga cukup influential ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, Carl Lentz ini kan dia Hillsong lead pastor di Hillsong New York. Dia juga terkenal banget karena dia disebut celebrity pastor, karena dia adalah pastor Justin Bieber dan juga pebasket. Dia juga yang ngebaptis Kevin Durant, kalau salah, pebasket terkenal di US. Wow. Jadi sempat banyak juga artis-artis yang ke gereja situ, karena memang New York kan memang artis tinggal kan, jadi memang banyak artis yang ke sana, dan memang gerejanya itu vibe-nya juga anak muda banget ya, jadi terkenal banget Hillsong New York, dan ya otomatis Carl Lentz juga ikut terkenal sih. Jadi gue juga sempat follow dia, dan gue juga sebenarnya suka sih khotbahnya dia karena energetik banget, gampang dimengerti, dan cukup memotivasi lah gitu. Tapi ya gue kaget tiba-tiba waktu itu baca Instagram, dimana menurut gue satu sisi ya gue sedih, tapi satu sisi gue respect juga sih. Bagaimana dia bisa dengan jujur berkata di situ bahwa dia ya berselingkuh, dan dia akhirnya dia keluar juga dari Hillsong, dan dia mau take time buat benar-benar ngebangun lagi rumah tangganya. Jadi satu sisi itu gue respect, tapi satu sisi gue sedih sih, karena seorang pastor kan mau dia namanya juga gembala ya, seorang yang memimpin sebuah gereja kan, otomatis gue percaya pasti ini juga akan memberikan dampak pada jemaat-jemaatnya sih, Domba-dombanya ya. Iya, karena kan nggak semua domba-domba juga domba-domba yang dewasa ya. Tuh. Ada domba-domba yang mungkin pergi ke sana karena melihat sosok daripada pastornya, dan pasti ini mengecewakan juga lah ya gitu kan, apalagi kan berzinah gitu ya. Gitu kan, apalagi kan ya menurut gue satu sisi juga gue melihat ini memang family itu menurut gue adalah satu hal yang paling diserang oleh iblis sih. Gitu, menurut gue dari semua aspek yang iblis suka serang ya, family itu yang paling suka diserang, karena one family itu broke up itu benar hancur semuanya. Benar. Pekerjaan lu hancur, masa depan anak-anak lu juga terancam karena anak-anak mungkin kepahitan dan segala macam, reputasi lu hancur. Jadi menurut gue ini juga all in ya. Iya, jadi kenapa menurut gue hal ini juga perlu jadi concern kita sama-sama mengenai family, dan ya itu sih mungkin satu sisi ya sedihnya itu sih, Dan, gitu. Mungkin tapi ya gue percaya sih bahwa yang gue bilang tadi, bahwa sebenarnya setiap kita manusia pasti punya kesalahannya aja. Cuma bedanya kalau pastor dia di atas, begitu salah semua orang ngelihat. Semua orang tahu. Benar sih, setuju banget. Singkatnya gitu dulu, Den. Dan mungkin ya ini juga teguran buat kita semua untuk tidak menjadikan seorang pastor itu kayak selebriti ya. Karena kita udah mulai, sadar nggak sadar kita udah mulai jadiin pastor itu kayak selebriti gitu. Idol, jadi idol. Malah bukannya kita worship Tuhan, tapi kita malah worship pendetanya. Dari mana kita tahu, seringkali kalau misalnya pendeta yang ini nggak datang nih hari ini, sepi gereja. Nah ini udah salah banget gitu. Karena kita datang ke gereja buat Tuhan, bukannya buat pendeta itu. Kita juga datang ke gereja misalnya lagu enak, lagu nggak enak, itu lagu itu bukan buat kita, lagu itu buat Tuhan. Kita harus tahu lagi, reframe lagi our mind bahwa ini udah kita datang ke gereja bukannya cuma soal kita dan bukan soal pastor itu gitu loh. Ini soal Tuhan gitu, soal hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita worship,
yang kita worship adalah Tuhan, bukan kita. Jadi kalau lagunya enak nyanyi gitu, karena tergantung yang bilang enak kan Tuhan, bukan buat lu gitu. Jadi ya itu yang kita harus tahu, dan kita juga harus tahu bahwa ada artikel yang menyatakan bahwa sebenarnya 5 sampai 10% daripada psikolog itu memiliki affair dengan kliennya, dan lebih dari 20% bahkan hingga 30% seorang pastor itu mostly ya, ini ngomong secara general, itu main affair. Jadi ada justru jauh lebih banyak di pastoral. Karena apa? Karena yang dipercaya oleh artikel ini adalah karena psikolog sudah memiliki, boleh dibilang self defense, karena dia adalah psikolog, dia belajar psikologi, dia punya self defense untuk bisa lebih kuat daripada sama kayak kita berantem lah. Kalau Bruce Lee lawan lu sama gua lawan lu ya beda lah ya. Karena dia udah punya self defense gitu. Dan ini yang bukannya kita nggak ngomong spiritual dulu ya, karena kita ngomong perselingkuhan itu ngomong soal sesuatu yang natural, maksudnya kedagingan, lebih dekat gitu. Iya, jadi kita jangan ngomong oh iya tapi kan lu pendeta, tapi dia orang juga, masih ada kulit dan daging gitu. Betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Nah, ini kan bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang jarang lah ya. Maksudnya kayak tadi artikel itu ngomong di atas 20%. Bedanya adalah ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Dan apakah itu pastor besar atau pastor kecil? Karena pebble-nya kan jauh lebih besar yang pastor besar. Nah, ini tapi kalau menurut artikel 20-30%, berarti satu di antara 5 pastor, anggaplah 20%, ada yang berselingkuh. Either dengan worship leader atau pokoknya dengan jemaat lah ya. Nah, kalau menurut lu sendiri nih, ini hukuman apa? Ini gue nggak mau menjadikan ini tempat jadi judge ya. Tapi kalau menurut kita nih sebagai jemaat, hukuman apa sih yang sepantasnya ketika kita lihat baik apakah dia berzina ataupun mungkin ada juga yang korupsi ya, uang gereja. Nah, kalau menurut lu sendiri nih, apa yang perlu kita lakukan dan hukuman apa sih yang sepantasnya gitu? Untuk konsekuensi apa sih gitu? Maksud gue, apakah kita ya udahlah terima lagi, balik lagi, atau hukuman apa nih kalau menurut lo? Menurut gue ya hukumannya pertama adalah ya pasti mungkin direhatkan sejenak lah ya. Karena kan menurut gue pasti kan kalau dipecat gitu. Iya, maksud gue ya mungkin ya dipecat sementara lah ya, at least ya. Karena menurut gue pasti kan kalau dia melakukan hal seperti itu kan berarti kan sebenarnya ada hal dalam hati atau mau pikirannya dia kan yang masih salah sebenarnya, yang lagi nggak on the right track. Karena kan kalau on the right track harusnya nggak begitu. Berarti not on the right track. Dan juga sebagai seorang pemimpin apalagi ya, itu kan nggak cuma sekedar kebijakannya yang dilihat, tapi juga figurnya juga punya banyak dampak gitu. Jadi menurut gua dengan hal kayak ketahuan berzina atau melakukan hal yang korup gitu ya, negatif lainnya, menurut gua perlu untuk rehat sejenak dulu deh gitu. Tunggu sampai benar dulu, memang udah menyadari kesalahannya dan memang udah bertobat lagi sama Tuhan dan memang merasa sudah align lagi. Menurut gue untuk get back lagi sih nggak masalah. Karena kenapa gue bilang gitu, karena ya menurut gue murid-murid Yesus pun juga, para rasul juga nggak sempurna banget kok sebenarnya. Itu bahkan kok kita tahu Simon Petrus gitu ya, dia juga menyangkal Yesus 3 kali bahkan. Jadi kayak tapi kan nggak serta-merta dia jadinya nggak jadi rasul lagi gitu. Bahkan Yesus pun udah tahu hal-hal itu dan tetap mengasihi Simon Petrus gitu. Jadi menurut lu mereka boleh balik lagi ke pelayanan atau gimana menurut lu? Boleh sih menurut gua sih boleh, karena basically menurut gua ya karena the reason why mungkin mereka awal jadi pastor dan bisa punya banyak dampak karena memang ada punya karunia roh di sana gitu. Cuma memang yang namanya manusia kadang-kadang kedagingannya mengalahkan hal itu gitu loh. Apalagi ya mungkin kita ngeliat di luarnya ya cuma sekedar selingkuh gitu loh. Sekedar wah nih si pastor cowok ini nggak bisa nahan gairahnya gitu ya. Tapi gue percaya sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam tuh lebih kompleks daripada hal itu gitu. Mungkin ada berantem sama istrinya di rumah dan segala macam, pusing ngurus anak. Jadi itu banyak hal sebenarnya yang di dalam situ menyebabkan hal itu terjadi. Walaupun itu nggak membenarkan ya. Gue nggak membenarkan, tapi sebenarnya gue mau bilang bahwa sebenarnya itu lebih kompleks daripada hal itu kok. Nggak cuma sekedar si pastor ini genit-genit atau enggak digodain cewek mau gitu, nggak cuma sekedar itu gitu. Banyak hal lebih kompleks di dalam situ dan kita tahu bahwa nggak gampang tuh become pastor. Jadi menurut gue kayak si Caroline gini dia rehat dulu sementara. Gue atau sementara selamanya, ini itu adalah suatu hal yang baik sih. Dan kalau one day dia mau lagi untuk jadi pastor dan memang dari orang-orang jemaatnya sudah punya kepercayaan lagi ke dia dan juga dari orang yang
atas dia ya. Kan dia ada juga kan si Brian Houston kan. Lihat dia juga udah bisa punya kemampuan itu lagi ya nggak masalah kalau menurut gua. Kalau menurut lu jadi kita sebagai jemaat juga tetap harus respect dan mendengarkan dia lagi kalau dia balik lagi. Iya, karena menurut gue ya banyak lagi kan kita kan sebenarnya nggak ngelihat dari sisi itunya ya, nggak ngelihat dari sisi orang. Tapi ya. Sejauh apa Tor? Kalau misalnya ini orang berzina, kita kan udah drop dong. Aduh, sebagai jemaat nih, aduh kok begini, terus kita maafin, dia balik dia berzina lagi. Mas gue tuh mungkin kita udah pernah dengar kayak misalnya Benny Hinn Prosperity Gospel, dia bertobat nggak sekali. Dia minta maaf, terus minta maaf lagi. Nah kita sejauh apa nih? Maksud gue tuh, apakah kita terus ya udah, ya balik lagi, ya dengerin lagi, ya balik lagi. Maksud gue tuh apa kita ya udah, ya aja terus dengerin, atau menurut lu kapan sih kita harus, aduh udah, maksud gue tuh, gue harus leave dari gereja ini gitu. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih bedanya kalau bedain tuh ajaran ya. Karena di ajarannya beda. Cuma maksud gue kalau Carlites ini kan sebenarnya lebih ke personal ya. Iya. Personal kehidupannya dia sebenarnya. Karakter lah ya. Karakter sebenarnya ajarannya mungkin nggak ada yang salah dengan hal itu. Jadi kayak tapi menurut gue ya kalau ini kan sudah diberikan kesempatan tetap gagal lagi atau jatuh lagi, menurut gue sih kalau dia tetap walaupun dia jatuh kedua kali tetap jadi pastor lagi, menurut gue itu kalau itu berarti maksud gue ada yang salah mungkin juga dengan sistem di gerejanya sendiri, mungkin value di gerejanya seperti apa gue nggak tahu ya, tapi menurut gue kalau memang itu sendiri sudah nggak nyaman dalam sisi lu sebagai jemaat, pindah aja menurut gue. Gitu. Tapi menurut lu kita boleh menerima kembali lah ya, maksudnya tetap masalah ya kalau dia balik lagi, biarpun dia udah salah 2 kali 3 kali juga nggak apa-apa, nggak ada. Iya karena sebenarnya kalau dibilang boleh, tapi ya. Dari segi etikalnya aja nih yang lebih bermasalah sebenarnya. Kalau kita bilang boleh ya boleh lah ya, maksudnya kalau Tuhan aja ngampunin kita berkali-kali, masa kita nggak bisa ngampunin orang? Masalah keetisannya aja sebenarnya. Etis gak sih orang yang udah jatuh 2 kali 3 kali masih tetap mau memimpin gitu kan? Itu yang sebenarnya segi eetikalnya mungkin etis kurang etis, tapi boleh apa nggak boleh lah ya. Kalau dari dulu gimana? Ya bener banget, karena memang di Alkitab juga tertulis the gift of God is irrevocable. Jadi maksudnya the gift of God itu salah satunya ministry gift. Ministry gift dari ketika kalau Tuhan manggil lu sebagai baik nabi, apostle, rasul ataupun pastor, ya itu ataupun guru ya, evangelis itu nggak akan berubah gitu, biarpun lu murtad, bukan murtad ya, biarpun lu benar-benar melakukan kesalahan ini bukan murtad, gue itu udah ekstrim. ini maksud gue tuh namanya setiap orang itu pasti jatuh, setiap orang pasti salah, hanya aja yang pasti berpengaruh adalah impactnya sih. Bener banget kata lu ya, ketika dia jatuh sekali of course mungkin dari 100% impactnya udah berkurang, karena next time dia ngomong lagi message-nya juga udah nggak akan udah nggak akan terdengar sepowerful itu bagi pendengarnya, karena ya ketika dia bayangin ketika pastor yang berzina kemudian dia bilang kita nggak boleh berzina, nah ini udah nggak relevan lagi, udah nggak relevan lagi karena dia sendiri udah gagal melakukan itu. Ini yang sebenarnya disayangkan karena impactnya jadi berkurang terutama di bagian relationship. Ini udah pasti kalau lu korup ya di bagian finance, ketika dia ngomong kita harus perpuluhan, kita langsung udah negatif kan. Lu mau apain lagi nih duit gua? Maksudnya kita langsung mikir gitu. Itu yang disayangkan sih impactnya. Betul. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Tor. Apa sih menurut lu nih? Kan tadi udah bilang bahwa 20% nih dari suatu artikel dibilang 20% daripada pastor itu berselingkuh. Banyak ya? Cukup banyak kan. Maksud gue juga kaget gitu, 20%. Banyak banget. Kalau psikolog katanya 5-10. Sementara pastor lebih besar karena memang dia nggak memiliki training di bidang psikologi untuk bisa menahan ketika dia counseling dengan lawan jenis. Nah, ini menurut lu apa sih yang bisa dilakukan oleh gereja, ataupun mungkin kriteria apa sih dari awal, dari recruiting atau dari kuliah teologi atau apa nih, gimana caranya biar ini berkurang gitu? Kalau menurut lu gimana? Kalau kriteria sih sebenarnya gue juga nggak tahu terlalu dalam ya, karena gue juga bukan bagian daripada yang operational church. Cuman yang menurut gue ya secara pribadi mungkin syarat pertama untuk jadi pastor tuh sudah menikah menurut gue. Sudah menikah deh, at least punya pengalaman menikah mungkin sekitar 5 tahun mungkin ya. Kenapa gue bilang gitu? Bukannya gue melarang orang yang belum menikah jadi pastor ya, tapi menurut gue kayak menikah itu different level sih. Maksud gue gini, pertama adalah menghindari terjadi perselingkuhan. Iya, karena ya namanya istilahnya kalau menikah itu sudah ada satu lapisan lagi lah. Lu udah menikah, jadi jemaat yang cewek pun udah lihat cincin lu gitu. Jadi udah batas ya. Etis yang mungkin kalau ada yang masih mau nerobos mungkin masih ada ya. Cuman udah mengurangi lah, kurang satu hal. Terus yang kedua menurut gue dari sisi karakter juga terbentuk sih, karena menikah kan juga
nggak gampang ya, banyak tekanan, banyak perlu memperlebar kapasitas. Jadi menurut gue dari situ pun juga dari sisi kedewasaan juga pasti akan lebih bertambah. Tapi menurut gue ya untuk menahan resist daripada godaan wanita-wanita ini, menurut gue ya itu sih dengan menikah gitu sih. Menikah dulu mungkin ya, menurut gue lebih gampang. Wow, harus menikah dulu lah ya yang penting ya. Kalau menurut gue kriteria. Kalau lu tuh gimana? Dan iya benar sih, maksudnya di Alkitab juga sempat diomongin kan ya, di mana ya? Oh, di Timotius ya, yang an overseer harus menikah, harus menjadi kepala, harus bisa menguasai dirinya, dan dia juga harus bisa menjadi kepala keluarga yang baik, mengatur rumahnya, karena kalau rumahnya nggak bisa diatur, berarti gimana cara dia mengatur gereja Tuhan, itu juga salah satunya. Tapi ini juga yang menjadi pertanyaan, apakah kalau dia udah misalnya ketahuan berzina, which is keluarganya hancur, apakah ini yang overseer kan? Apakah dia masih boleh kembali? Nah, ini yang jadi pertanyaan, karena memang biarpun kita tahu the ministry gift itu nggak mungkin ditarik kembali, tapi ada persyaratan di Timotius di mana kalau dia harus self temper, dia juga nggak boleh jadi pemarah, kemudian dia juga harus bisa mengatur rumahnya. Nah, kalau rumahnya berantakan, kalau menurut lu gimana? Kalau ini kan Carlens ini nggak berantakan ya, dia masih memperbaiki. Tapi kalau ternyata hancur nih, break out, maksudnya benar-benar amit-amit sih. Cuma maksudnya banyak juga kan pendeta yang akhirnya ketahuan berzina ataupun korup, dan kemudian keluarganya kacau gitu. Anaknya ngedrugs, kemudian yang satu lagi masuk penjara gitu ya. Nah, kalau menurut lu apakah kalau kayak gini kan udah berlawanan dengan yang ada di Alkitab? Kalau menurut lu apakah dia masih boleh lagi nggak sih? Menurut gue ya, menjadi overseer ataupun ya. Karena menurut gue kalau rumah tangga lu hancur, menurut gue adalah fokus pertamanya lu untuk membenarin dulu sih. Karena menurut gue karena tapi kalau udah terlanjur hancur gimana? Ya benerin. Nggak, maksud gue contoh misalnya anak kalau masih ngedrugs segala macam yang bilang tadi, mungkin ya coba benahin dulu supaya anak lu kembali dulu jalan benar. Menurut gue fokus lu ke situ dulu lah. Jangan pelayanan dulu. Menurut gua, karena sebenarnya pelayanan itu kan what you preaching is your life sebenarnya kan. Jadi susah gitu untuk jadinya akhirnya apa yang lu omongin itu teori doang nih. Iya, benar. Karena sebenarnya dan menurut gua kayak ya Tuhan tuh lebih care sama kehidupan lu dulu sebenarnya. Kehidupan lu bener dulu, baru akhirnya dari situ lah buahnya bisa dirasakan orang. Tapi kalau dari batang pohonnya ini udah keropos-keropos gitu loh. Mau buah seperti apa yang bisa dirasakan orang gitu. Jadi kayak ya, tapi kalau cerai gimana, Tor? Apakah benar-benar harus dia rujuk kembali, atau maksud gue tuh nggak semua orang bisa terima seperti istrinya Carlens tuh. Maksud gue tuh ada orang yang gue udah nggak bisa lagi gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana? Udah bercerai? Nah, gimana? Beda ceritanya kalau misalnya mungkin si istri yang meminta. Nah, itu berarti bukan kesalahan daripada si pastor ya. Maksud gue tuh dalam arti kalau misalnya istrinya selingkuh gitu ya. Nah, tapi kan ini kalau kita lihat misalnya kalau pastornya inilah yang menjadi masalah daripada keluarganya, kehancuran keluarganya. Dan dia berusaha, mungkin kalau anak-anak kayak tadi lu bilang, dia bisa berusaha counseling, dia bisa berusaha, tapi kalau istrinya udah nggak mau bersatu lagi, apakah si pastor ini menurut lo dia harus tetap insist dia harus balik sama istri yang mau udah bercerai, atau gimana menurut lo? Ya kalau menurut gue sih pasti harus diusahakan sih, diusahakan dulu maksud gue. Tapi kalau biarpun udah bercerai, iya diusahakan untuk bisa balik lagi. Tapi kalau istrinya nggak mau, kan nggak bisa dipaksain juga kan? Iya, makanya nggak bisa dipaksain juga ya. Menurut gue ya gue nggak tahu ya, either menikah lagi atau gimana, gue nggak tahu. Cuma maksud gue yang gue tahu adalah kayak ini juga gue nggak membenarkan, tapi kayak si lu tau kan yang Israel Houghton? Hah? Tau gak Israel Houghton? Nggak tahu. Yang dia worship leader terkenal gerejanya si Joel Austin. Jadi dia itu terkenal banget, Israel Houghton. Awal pasti tahu semua. Nah itu juga gitu dia sempat cerai. Akhirnya dia juga turun dari pelayanannya. Terus nikah lagi terus udah mulai main lagi sih. Nah gue nggak tahu sebenarnya kayak gimana, karena menurut gue kayak hal kadang-kadang seperti itu tuh yang tahu kan yang mengalami ya, seberapa jauh usahanya dan seberapa sudah rapi hidupnya gitu. Itu kan sebenarnya masing-masing pribadi yang tahu. Jadi gue juga nggak, kadang-kadang bingung juga. Tapi menurut gue kalau andaikan dia sudah melakukan yang terbaik yang dia bisa dan dia tetap melayani Tuhan, ya mungkin masih bisa menurut gue ya. Cuma memang dia harus tahu gitu konsekuensinya apa. Konsekuensinya akan ada orang-orang yang ngejudge. Iya, benar sih. Akan ada sanksi sosial lah ya dari orang-orang yang akhirnya mungkin juga banyak yang akhirnya ngelihat dia negatif dan segala macam. Tapi ya mungkin itu resiko kalau dia mau balik pelayanan, itu adalah
Iya, yang harus tanggung karena itu konsekuensi daripada apa yang perbuatan ya. Iya. Kalau dari lu gimana? Iya bener banget sih, dan mungkin kalau gue boleh tambahin, mungkin kalau dari gereja sendiri ya, mungkin counseling lawan jenis ini juga harus dibatasin. Betul. Ya. Maksudnya ini emang gak ada lagi cewek yang bijak gitu yang bisa mengkounsel satu sama lain gitu. Kenapa harus lu ke cowok gitu? Apalagi cewek sama cowok gimana pun caranya gitu, tetap aja ada chemistry sana, ada attraction gitu loh. Selama lu normal. Ya ini nggak bagus gitu. Tetap kalau menurut gue sih, mau lu pakai ilmu psikolog, mau lu pakai ilmu agama, tetapi kita daging kita tuh tetap lebih dekat. Apalagi kalau udah ada hubungan fisik ya. Contohnya kayak pegangan ini, terutama pegangan ini yang udah paling dilarang ya sebenarnya ya. Lu mau bilang lu doain kayak lu mau alasan lu mau apapun itu, pelokan, pegang ini tuh sebisa mungkin dihindari gitu. Dan sebisa mungkin konseling juga kayak telepon gitu. Mungkin kalau menurut gue sih ini udah bahaya banget ya, bahaya banget gitu. Pastikan kalau memang lu nggak bisa menghindari pertemuan antara si cowok dengan si cewek, ya paling tidak lakukan itu di tempat umum, di tempat yang maksud gue tuh yang tidak tempting yourself gitu. Karena ketika lu di tempat yang lu bisa mulai flirting, dan lu juga jangan mulai menundurkan standar kemana lu mulai ketika ada flirting lu balas. Nah ini membuka nih, ini buka celah. Ketika lu udah buka celah, ya udah tinggal nunggu waktu aja kapan lu akan jatuh sih. Karena kita tahu kalau sifat dosa itu adalah ya dia akan membuat kita membayar lebih daripada yang kita mau bayar gitu. Betul, jadi tujuannya gue cuma flirting doang, gue cuma dengerin dia doang kok dia curhat ya. Ini udah kita buka celah, ya tinggal nunggu waktu kapan kita akan jatuh sih masuk. Itu yang gue percaya sih kalau menurut gue. Nah makanya menurut gue itu juga kenapa pentingnya dan untuk seorang pastor tuh sudah menikah dulu ya. Iya benar banget. Karena kayak di gereja gue juga saat ini ya itu sih prinsipnya adalah saat lu sudah menikah, pelayanan lu tuh jadi satu. Jadi apa terutama pelayanan konseling ini ya, pelayanan mengenai di komunitas gitu, ya otomatis walaupun misalkan pemimpin konselnya si cowok nih, begitu menikah yang cewek juga jadi pemimpin. Oh gitu langsung. Ya, jadi akhirnya jadi sehingga diduetkan. Jadi kayak apapun pelayanan si cowok, si cewek juga harus ikut. Jadi kayak makanya itu juga yang gue coba praktekkan sih. Jadi kalau alihkan gue konselingnya sama cowok kan, gue juga setiap minggu ada kan one-on-one gitu kan sama yang gue pimpin. Kalau yang cowok ya gue sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau yang cewek gue make sure dia ada nih. Jadi pasangan gue ada. Jadi at least kita berdua atau dia sendirian, cewek-cewek gitu. Jadi jangan, gue sangat-sangat menghindari untuk gue ketemu atau nggak ngobrol langsung sama si cewek gitu. Jadi sebisa mungkin kalau cewek berarti gue harus ada dia, kalau nggak dia sendiri yang ngelakuin. Jangan gue sendirian gitu. Mungkin kecuali kalau urgent banget gitu ya. Karena menurut gue gini, saat orang yang namanya pastor ya, namanya jemaat, pasti jemaat kan mau cerita. Iya. Dan saat si cewek punya masalah, yang namanya curhat itu dia ngebuka hati kan. Iya kan? Iya dong, maksudnya apa kalau lu punya masalah yang ngomong pastor kan bukan masalah kecil ya. Iya benar. Masalah besar yang lu akhirnya nangis lu buka hati sama pastornya. Ya kan, makanya itu gue bilang, makanya gue setuju banget tadi, sentuhan aja bisa jadi berarti banget. Iya benar. Karena saat lu buka hati itu kan jadi ya gitu kan, apa yang masuk tuh gampang banget. Benar. Jadi apalagi kan seorang pastor masih muda, ganteng, wah udah sendirian lagi. Sukses lagi, waduh. Iya makanya itu jadi godaan yang sangat-sangat. Jadi itu sih menurut gue yang kayak mungkin gue setuju banget bahwa kalau ada, makanya kenapa menikah itu menjadi suatu poin plus sih. Jadi akhirnya kalau lu ada apa-apa ya berdua, jangan sendirian gitu. Jadi menurut lu kalau single nggak boleh jadi pastor? Masalahnya kan kalau single itu kan, ya lu nggak apa-apa. Paulus gimana? Nggak maksud gue kalau single kan, kalau bukan selingkuh kan, ya lu mau jadiin pacaran juga nggak apa-apa. Enggak, maksudnya tuh kalau lu bilang kan tadi salah satu kriteria untuk orang bisa naik ke overseer menikah. Nah gimana kalau kayak Paulus? Dia nggak nikah, dia nggak boleh jadi overseer. Sebenarnya kalau Paulus kan rasul kan, lebih bikin gereja kan. Cuma maksud gue ya, saya boleh aja. Cuma maksud gue gini, karena gini tantangannya aja sih menurut gue tantangannya beda sih. Dan menurut gue sebenarnya kalau untuk single mungkin positifnya adalah kayak itu, lu nggak perlu tahu selingkuh. Karena kan ya lu bisa aja sambilan PDKT sama jemaat. Tapi menurut gue nggak etis ya, maksud gue kayak pastor yang masih single gitu ya, mengambil kesempatan untuk nggak boleh ya. Gue kalau mau PDKT ya di momen yang lain lah, jangan momen konseling sih. Gitu. Tapi itu the right time sih. Ketika lu buka hati, ya lu masuk. Masa ketika dia nutup, lu masuk ya nggak masuk. Iya, tapi itu memanfaatkan jabatan namanya. Oh itu salah ya? Ya nggak etis lah. Nggak etis tapi salah nggak kalau dari Alkitab gitu misalnya. Kayak kita mendekat kan ada juga orang yang bilang ke gereja lu ngapain sih cari cewek sekalian? Maksudnya apakah nggak boleh gitu orang ke gereja cari cewek daripada cari cewek di
klub gitu. Salah nggak? Menurut gue sih kenapa nggak etis? Jadi tuh salah atau nggak gitu? Menurut gue salah. Sebenarnya bukan salah nggak benar, tapi gue nggak etisnya gini karena kan saat dia ke lu kan sebenarnya kan dia membuka hatinya karena dia mau dengar advice tuh kan. Tapi kalau di situ lu juga mengambil kesempatan buat PDKT sama dia segala macem, ya gue kurang etis lah di situ. Maksudnya lu memanfaatkan jabatan sebagai pendeta untuk deketin dia gitu. Padahal tapi sebenarnya kan dia juga single. Hah? Tapi kan sama-sama single. Iya, sebenarnya bukan masalah boleh nggak boleh, cuma etis aja. Kurang etis aja lah ya. Kurang etis aja kalau menurut gue. Nah, tapi selama ini lu sendiri gimana? Kita jangan ngomongin pendeta doang. Lu juga kan pemimpin di gereja udah lama. Lu juga counseling banyak cewek. Nah, lu sendiri kenapa? Jangan lu ngomongin orang, nggak taunya lu sendiri selama ini counseling lu PDKT juga. Lu gimana? Kalau lu sendiri lu baper nggak sih? Kayak sama cewek gitu? Baper sih, mungkin bukan baper sih, tapi memang kalau ada ketertarikan ada sih. Jadi dulu tuh ya pernah, makanya gue sebagai pemimpin godaannya Israel ya. Gue godaannya satu jadi pemimpin, ada orang yang masuk ke dalam komunitas lu, otomatis kan dia melihat tuh sebagai pemimpin kan. Otomatis lu tuh udah punya one step ahead gitu, dimana dia akan ngeliat tuh udah respect duluan sama lu, udah menghormati lu. Jadi untuk lu dekatin sama dia tuh lebih gampang. Dan kalau andekan sebagai seorang pemimpin, kalau dia ada masalah dia kan cerita sama lu kan. Jadi menurut gua tuh akses buat kayak deketin atau enggak. Nah, itu kan akses kan. Iya. Ketika dia counseling ke lu, nah lu juga PDKT kan sekalian kan? Ya tapi kan ya mungkin secara nggak langsung ya. Tapi kan maksud gue ya, gue untungnya sih, sekarang istri gue sekarang kan bukan hasil daripada orang yang gue pimpin untungnya ya. Cuman ya maksud gue ada kesempatan itu ada sih. Dan makanya ya gue pun juga sempat suka sama beberapa ini. Jadi ya cuma maksud gue itu ada banget godaannya dan memang makanya penting banget, makanya ke apa ya, mungkin kalau gue masih single nggak masalah kan. Yang gue bilang tadi, kalau gue masih single ya kan nggak masalah juga pacaran atau nggak menikah sama jemaat. Cuman masalahnya kalau sudah menikah itu jadi problem gitu. Makanya yang gue bilang tadi sih, diusahakan yang udah menikah ya bawa pasangan lu dalam pelayanan. Biarpun nggak enak lah ya, maksudnya kayak curhat ada istri lu gitu, tetap aja lah ya harus itu, iya, itu jadi keharusan ya. Kalau telepon juga sama. Kalau telepon speaker lah ya, jadi ada istri lu. Iya gimana? Either speaker atau enggak ya lu laporin aja. Laporkan apa yang sudah tadi hasil pembicaraannya. Dengan jujur tentunya. Harus dilaporin. Kalau gue nggak mau lu kasih tahu lagi ke orang-orang gitu. Karena ya menurut gue ya kalau sudah menikah kan dua jadi satu ya. Jadi tetap ya harus di hadapan ya orang-orang kita pimpin pun harus mengerti konteks itu gitu loh. Konteks bahwa karena gini, kecuali kalau ada hal-hal yang kayak misalkan gue sih ada juga misalkan cowok nih ada yang cerita ke gue mengenai keluarga dia gitu, atau nggak mengenai misalnya gue cerita nih saudaranya dia yang kena masalah dan dia bilang itu jangan siapa. Dan menurut gue kan itu kan nggak bawa dampak ke keluarga gue juga kan kalau gue cerita apa nggak cerita. Jadi menurut gue itu nggak masalah juga. Cuman kalau cewek kan sensitif ya. Kalau gue cowok kan gue normal ya, gue nggak suka sama cowok. Cuma kalau cewek kan kadang-kadang takutnya ya. Kalau gue nggak ngasih tahu ke istri gue malah curiga kan jadinya rusak juga. Jadi menurut gue ya kalau cewek gue cerita sih. At least kalau lu nggak mau cerita detail ya garis besarnya aja gitu, mengenai apa dan segala macam gitu. Oke. Sebelum kita tutup nih, pertanyaan terakhir nih, menurut tadi kan lu sempat ngomong bahwa kalau misalnya udah menikah itu berarti dua udah jadi satu. Cuman ada juga kan kita sering dengar bahwa katanya misalnya ada beberapa hal yang baik suami ataupun istri lebih baik nggak tahu ataupun nggak perlu tahu, baik itu tabungan, baik itu ada rahasia-rahasia di masa lalu, rahasia keluarga, rahasia teman yang tadi lu bilang. Nah, kalau menurut lu sendiri, apakah yang benar yang mana sih? Yang benar yang mana sih ketika udah dua jadi satu? Apakah gue langsung harus pouring out, gue harus telanjang di depan lu, bener-bener telanjang, atau bener-bener ada hal-hal yang memang gue tetap harus pakai istilahnya celana dalam gitu? Maksudnya ada hal-hal yang gue nggak boleh kasih tahu ke istri ataupun ke suami. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue sih ceritalah sebanyak apapun yang lu bisa cerita sih. Maksud gue seterbuka mungkin sih kalau menurut gue ya. Karena terkait masa lalu, finansial, menurut gue tuh terbuka semuanya sih. Menurut gue kalau lu mau memang pernikahan lu itu tanpa beban. Kalau lu mau jalanin pemerintahan, pernikahan lu tuh dengan dengan rasa tuh enak gitu. Itu menurut gue lu buka semua sih. Karena kalau enggak pasti akan datang nih waktunya di mana nantinya akan mulai dipertanyakan mengenai masa lalu itu, mungkin muncul lagi lah,
atau enggak juga mungkin hal-hal yang lu sembunyikan itu bisa muncul lagi, nah itu akhirnya bisa menimbulkan distrust. Tapi bukannya itu malah nantinya, maksud gue tuh kalau kita tahu misalnya pasangan lu sendiri nih, misalnya orangnya cemburuan ataupun orangnya over anxious, atau ada orang-orang yang bilang udah kalau gitu mending nggak usah tahu lah. Kan gue juga nggak punya motivasi yang jelek, gue cuma nggak mau kasih tahu, which is nggak bohong kan. Nah kalau menurut lu, apakah yang tadi lu bilang keterbukaan ini berdasarkan daripada karakter si suami ataupun si istri, ataukah itu maksudnya biarpun karakternya adalah orang yang panikan atau gimana, kalau misalnya ada masalah finansial ya terbuka aja, atau misalnya udah deh gue handle sendiri daripada lu nanti malah bikin makin pusing ya. Ada maksudnya gue cerita malah lu malah nambah beban, bikin pusing. Nah kalau menurut lu itu case on case, atau tetap kita harus buka gitu, biarpun dia orang yang over jealousy, ya kita harus tetap buka, ataupun kita ada, kalau memang dia over jealousy ya berarti kita ada hal-hal yang berarti kalau masalah cewek nggak usah kasih tahu. Nah kalau menurut lu kayak gimana? Apa kita tetap harus buka aja? Kalau gue sih berpendapat buka aja sih. Tetap buka aja. Karena kalau biarpun nantinya itu akan berdampak buruk kepada relationship lu sendiri. Mendingan di awal. karena maksud gue gini, mendingan itu kalau punya masalah mendingan selesaiin di awal daripada selesaiin di belakang, which is udah ada over jealousy tetap sama, which is ditambah lu kenapa lu baru kosa sekarang. Cuma kan bisa juga kalau ada kemungkinan kedua adalah dia nggak pernah tahu dan lebih aman. Iya tapi menurut gue jarang susah. Kalau yang pernikahan pasti lu dia nggak tahu deh. Makanya menurut gue apa yang disembunyikan pasti lama-lama nggak ketahuan sih. Jadi menurut gue ini yang jadi kadang-kadang tuh jadinya bisa jadi sumber masalah sih. Cuman kan tidak disembunyikan, itu hanya tidak dikasih tahu. Tapi menurut gue kayak misal perselingkuhan ini mungkin juga bisa berawal daripada hal itu. Udah kan nih cewek ceritanya juga nggak penting-penting amat, ngapain gue bisa ceritain ke istri gue gitu. Terus lama dari situ berasa lama keenakan kan. Ya menurut gue kayak justru dari hal-hal kecil itulah yang menurut gue hal karena banyak orang tuh jatuh tuh bukan karena di hal besar sih, hal detail, hal kecil ya. Gitu. Jadi ya, tapi menurut gue ini menarik sih. Mungkin kita bisa bahas di topik yang lain tuh mengenai hal ini. Wow, iya memang bener banget sih, bahwa kayak di proverb ya, mereka bilang bahwa little foxes that ruin the garden gitu. Maksudnya little things sih, memang bener banget. Dan mungkin sebelum kita tutup nih, Tor, ada lagi nggak yang lu mau tambahin? Karena lu kan udah menikah, lu juga setia. Belum sebulan. Enggak lah, 2 bulan lebih gua. 2 bulan lebih. Setia 2 bulan lebih. Setia 2 bulan. Ada lagi yang lu mau tambahin? Nggak ada sih, mungkin maksud gue ya mungkin satu hal yang kita pelajari dari Pastor Karl-Heinz yang lu bilang tadi sih, bahwa ya jangan kita lihat pastornya, kita fokus sama Tuhan. Selain kita juga memaklumi juga lah, bisa maafkan apa yang dilakukan oleh Karl-Heinz. Menurut gue dia juga sudah sangat gentle, udah minta maaf dan mengakui kesalahannya. Menurut gue ya kita kita juga jangan mengkondem dia lagi, karena dia udah tahu kok dia salah gitu. Justru ya ini jadi pelajaran buat kita semua, betapa pentingnya untuk memelihara keluarga kita sih. Karena menurut gue family itu benar-benar yang gue bilang tadi, ini adalah area yang paling sering diserang oleh pada iblis. Kalau teman-teman lihat dokumenter kriminal, mostly pasti family-nya ruin, berantakan. Oleh karena itu menurut gue dengan kita menyadari itu, mari kita sama-sama perkuat sih, baik teman-teman yang udah menikah, belum menikah, sama-sama perkuat lah keluarga kalian gitu. Karena dari situlah benar-benar sumber kekuatan sih sebenarnya. Menurut gue gitu. Dari lu gimana nih? Ya jadi pesan gue adalah bagi yang belum menikah, jangan menikah. Salah ya. Jangan dong. Salah ya. Jangan dong. Kan tadi lu bilang banyak yang nyerangnya di family. Ya kalau lu nggak menikah nggak diserang. Kan ada family juga, orang tua. Oh iya. Jangan salah. Oh iya. Oke. Jadi harus direvisi ya, maksudnya ya harus lebih dekat dengan Tuhan lah ya. Harus gimana pun caranya untuk kita sendiri yang prevent hal tersebut ya. Jangan berharap itu terjadi otomatis, karena nggak ada yang otomatis. Kalau misalnya lu biarkan ya itu akan terjadi gitu. Jangan bilang bahwa God is in control. God is in control in our life as long as we give His control. Bukan tiba-tiba Tuhan mengontrol kita. Ini yang kita harus tahu, bahwa hanya karena banyak pendeta bilang God is in control, bukan berarti kalau kita selingkuh berarti God juga yang kontrol kita untuk selingkuh. Itu ya maksud gue tuh itu half truth lah. Maksud gue tuh God is in control sejauh mana kita izinkan Tuhan bekerja. Dan kita juga harus tahu bagian kita ya untuk prevent. Kayak tadi lu bilang, sebisa mungkin prevent, terbuka. Dan kalau memang ada masalah ya harus diceritakan, harus dibuka. Dan kalau butuh bantuan ya kita juga harus minta tolong sih. Karena memang nggak ada yang mampu sendiri. Dan kita juga harus be gracious juga ya. Maksudnya kalau memang ada pendeta maupun pemimpin yang memang dia jatuh dan dia berusaha bertobat, ya kita juga harus
balik lagi ya, mungkin emang susah sih dengernya ya, apalagi kalau yang korup gitu ya. Itu agak susah ketika kita mau perpuluhan, bener nggak ya? Maksudnya takutnya itu memang sulit banget, tapi ya balik lagi kita perpuluhan bukan ke dia gitu. Kita perpuluhan ke Tuhan gitu, melalui gerejanya gitu. Tapi ya balik lagi ya, motivasi kita buat Tuhan, bukan buat pasturnya atau buat gereja itu, lokal itu sebenarnya, tapi untuk gereja Tuhan secara keseluruhan. Itu aja sih yang pengen gue tambahin mungkin ya. Kalau gitu mungkin kita tutup aja di episode yang ke-16 kali ini. Kalau teman-teman punya topik yang menarik bisa langsung ke Instagram gue di @denis.johan atau di Instagram kita di @catataniman.id atau lu di mana Ton? Di @victorditya. Atau bisa juga langsung ke YouTube di Perisai Iman. Di subscribe karena kita udah mau 100. Oke. Dan itu bagus banget, si Victor update setiap 3 kali seminggu ya. Itu semua tentang apologetik, tentang Alkitab, tentang Bible lah ya, maksudnya tentang kekristenan. Jadi kalau memang kalian pengen bertumbuh lebih dalam lagi, bisa juga di follow dan didengarkan setiap videonya. Oke, kalau gitu kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan berkati. See you and God bless.